Shalom saudaraku semua yang ada di rumah, Jemaat GB Taman Permata maupun Sentra Karawaci. Selamat hari Minggu, senang sekali kita berkumpul lagi, kita bertemu lagi walaupun dibatasi oleh tempat. Kami yang berada di sini, Bapak Ibu ada di rumah, walaupun kita dibatasi tempat Bapak Ibu, tapi kita satu di tempat Maha Kudus. Kalau kita masuk di hadirat Tuhan, kita satu di tempat Maha Kudus. Tuhan Maha hadir. Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan hadir di tempat saudara. Kita bersyukur sepanjang minggu ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati hidup, untuk menikmati berkat-Nya. Saat ini mari pergunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan bagi hidup kami Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat-Mu ya Bapa yang begitu melimpah. Kesehatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Keluarga yang masih ada saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Izinkan kami pagi hari ini ya Bapa untuk menyembah-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Terima kasih Yesus. Yesus, Yesus. Terima kasih. Mari kita sembah Dia saudara. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk berkat-Mu, untuk kebaikan-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu Tuhan,
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Oh, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Saat kami memandang wajah-Mu Tuhan, selalu bersama-Mu ya Yesus. Memandang wajah-Mu Tuhan, kerinduan kami selalu bersama-Mu di setiap waktu. Terima kasih Tuhan, kami selalu bersama-Mu Tuhan. Sebab Engkau kekuatan kami, Engkau sumber pengharapan kami. Yesus, ya Tuhan. Yesus, terima kasih Yesus. Yesus, syukur padamu, syukur. Mari saudara, angkat hatimu, angkat suaramu. Mari kita fokus pada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan. Yesus, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan
sembah, saat ku sembah, dan ku memuji-Mu Tuhan. Pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Di saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Benar Bapa, saat kami memuji-Mu Tuhan, saat kami menyembah-Mu Tuhan, kami yakin Tuhan, hadirat-Mu Tuhan turun di atas kami Tuhan, turun di tengah-tengah kami Tuhan. Dan pada saat Tuhan hadirat-Mu turun Tuhan, ada kekuatan yang baru Tuhan memenuhi kami Tuhan. Ada suatu pengharapan yang baru Tuhan yang Kau janjikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kini Tuhan kami siap Tuhan untuk memuji-Mu lebih lagi ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau berkenan Tuhan di ibadah kami ini Tuhan. Dari awal Tuhan, pertengahan sampai akhirnya ya Bapa. Terima kasih ya banyak Bapa. Ini menjadi doa kami. Haleluya. Amin. Saudara, bumi dan langit akan lenyap. Tetapi hanya satu yang bertahan. Satu yang pasti yang akan lenyap, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Allah kita. Dia yang berjanji. Dia akan membawa kita ke tempatnya yang abadi. Amin. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit takkan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit takkan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalala, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang. Tetapi siapa? matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalala, shalalalalalala, saya cinta Yesus.
juga cinta saya, Amin. cinta kita semua. Amin, Bapak Ibu. Mari kita tetap setia dalam Tuhan. Pada saatnya nanti Tuhan akan datang di awan-awan. Kita akan diangkat bersama-sama dengan Dia. Dan kita akan bertemu di udara, saudara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita. Pertemuan di udara, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita. Pertemuan di udara. Mari kita bertepuk tangan semua, saudara. Pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita. Pertemuan di udara dan anak Allah yang pimpin kita. Pertemuan di udara, pertemuan di udara. Sangkakala kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah terdengar, kalau orang yang selamat berkeliling tandanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Yeay! Puji nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, saudara, untuk menerima firman Tuhan. Kita persiapkan hati
pada saatnya nanti Tuhan akan menjemput kita sudah siap untuk bersama-sama Dia duduk bertahta di atas kerajaan surga. Amin. Mari kita persiapkan hati kita, fokus hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu ya Bapa. Jika kami masih ada Tuhan sekarang ini ya Bapa, semua kasih karunia-Mu saja ya Bapa. Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah Tuhan kami bersama-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, Memandang wajah-Mu, wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, jangan pernah Engkau lepaskan Tuhan. menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Yes, ini yang kami rindukan Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, Penuhi selalu diam dalam baik-Mu Tuhan. menikmati kasih anugerah. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
Tuhan. Terima kasih Yesus. Hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan Tuhan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhi setiap kami. Amin. Amin Yesus. Kami rindu Tuhan diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami dipuaskan Tuhan oleh hadirat-Mu Tuhan. Kami dipuaskan Tuhan oleh hadirat-Mu Yesus. Kini saatnya Tuhan, kami ingin duduk diam ya Bapa, untuk mendengarkan Tuhan isi dari firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah Tuhan kepada kami Tuhan melewat hamba-Mu yang nanti menyampaikan firman Tuhan Yesus. Sebab Tuhan, pedoman kami Tuhan di dunia ini hanya firman-Mu saja Tuhan. Karena firman-Mu saja Tuhan yang ya dan amin ya Bapa. Tidak ada kepastian Tuhan di dunia ini Tuhan, selain firman-Mu Tuhan. Selain Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan yang ingin memberitakan firman-Mu nanti ya Bapa. Sucikan, kuduskan Tuhan hamba-Mu ini ya Bapa. Kami siap Tuhan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya sapa Bapak Ibu Jemaat yang ada di rumah, khususnya GBI Taman Permata, Curug, wilayah Tangerang, dan khususnya kepada Bapak Pendeta Andreas Darwanto yang telah memberi kesempatan bagi saya untuk sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada saat pagi hari ini memiliki kesempatan untuk bersekutu dengan Engkau. Dan saat ini kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus pimpin kami semua sehingga pemberitaan firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi jemaat sekalian dan bagaimana menjadi rema dan dijadikan sebagai patokan kehidupan dan terpenting mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 1 sampai 3. Atau kita baca saja sampai 4. Yakobus 1, Bapak Ibu pastikan ada di rumah, mengambil Alkitab dan membacanya.
Mungkin lewat HP silakan. Dan saya berharap Bapak Ibu bisa membaca bersama-sama dengan saya pada pagi hari ini. Yakobus 1 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Ayat kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kalau kita membaca kembali di dalam Yakobus 1 ayat 2, di situ dikatakan berbahagialah jika kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Terkesan ini aneh dan sangat paradoks, bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Namanya jatuh dalam pencobaan harusnya sedih, bukan bahagia. Harusnya mereka merana dengan penindasan, diperlakukan tidak adil, ya. Hidup mendapatkan, sudah berbuat baik, sudah berbuat kebenaran, sudah mengikuti kesetiaannya kepada Tuhan, tapi mereka harus mengalami yang namanya sakit penyakit. Seperti situasi saat ini, dunia sedang dilanda oleh COVID. Nah, Yakobus menasihatkan justru ketika jatuh dalam berbagai pencobaan, malah harus bahagia. Apa makna dibalik nasihat Yakobus kepada jemaat pada saat itu? Ketika mereka jatuh dalam pencobaan, justru dikatakan harus berbahagia atau bersukacita. Nah, kita tidak boleh lupa, Bapak Ibu Saudara, bahwa dunia ini telah jatuh dalam dosa. Kejadian pasal 3, di mana iblis datang menggoda manusia dan akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Makna jatuh dalam dosa berarti keberadaan manusia itu kehilangan kesadaran untuk mengerti kehendak Allah. Manusia melakukan bukan apa yang menjadi kehendak Allah, tetapi manusia melakukan apa yang menjadi kehendak dia. Dia tidak menempatkan Allah sebagai Tuhan, tetapi dia menempatkan dirinya justru sebagai Tuhan. Artinya dia bertindak sesuka-sukanya tanpa memperhatikan firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Akhirnya mereka keluar dari jalur Allah. Mereka keluar dari kehendaknya Tuhan. Nah, inilah arti dari dosa. Saya sederhanakan bagaimana tadinya manusia ada di frekuensi FM bersama dengan Allah, tetapi akibat jatuh dalam dosa dan mereka turun downgrade menuju ke AM. Sehingga mereka tidak menemukan sinyal dengan Allah. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 3 ayat 23, semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Demikian juga dikatakan di dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Jadi segala apa yang kita lakukan di mata Allah hanya dipandang sebagai kain kotor. Upaya perbuatan baik yang kita lakukan sia-sia. Sebab status keberadaan kita sudah menjadi orang berdosa. Nah, karena ancaman maut, maut artinya terpisah selamanya dengan Allah. Dan Allah tidak membiarkan hal itu terjadi. Maka Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yohanes 3 ayat 16. Supaya lewat pengorbanan Yesus Kristus barang siapa yang percaya, dimungkinkan manusia memperoleh keselamatan kembali. Memperoleh statusnya bukan binasa, tetapi berpindah memiliki hidup yang kekal bersama dengan Allah. Nah, di sini peluang manusia untuk kembali ke jalannya Tuhan. Artinya manusia yang tadinya AM, dia naik lagi ke FM. Berjumpa dengan Allah, sinyal menjadi sama dan akhirnya mereka bisa, manusia bisa mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan.
core utama di dalam kekristenan itu adalah persekutuan, keintiman dengan Allah. Di dalamnya mereka bisa saling mengenal, saling mengetahui, sehingga mana yang baik, mana yang berkenan di hadapan Allah. Tetapi namanya dosa itu pasti ada konsekuensi. Akibat yang diterima oleh manusia di bumi ini. Dengan apa? Sakit penyakit, sulitnya untuk bekerja, bersusah payah, konflik, perang, wabah, virus, dan sebagainya. Itulah dampak dari dosa. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya bukan berarti sudah dipindahkan menjadi manusia baru lalu kebal akan dosa, kebal akan sakit penyakit. Di sini kita diuji, diperhadapkan dengan situasi-situasi demikian, sehingga kita mencoba untuk terus bersekutu dengan Allah dan bertahan di tengah-tengah pencobaan yang dihadapi. Itu sebabnya saya mau kasih tahu bahwa keberadaan masalah yang kita alami dalam kehidupan itu tidak bisa dihindari. Tetapi kita menghadapi setiap tantangan dan cobaan tersebut tentu dengan Allah memberikan perangkat bagi kita, firman-Nya dan Roh Kudus, berbagai karunia dan talenta supaya kita dapat melayani Tuhan, dapat maksimal, dapat bertahan di tengah-tengah pencobaan yang kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya teringat tahun 73, Kosplus itu pernah menciptakan lagu, yaitu judulnya Kolam Susu. Lirik bait ketiga itu terdapat kalimat begini, orang bilang tanah kita tanah sorga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Jadi bunyinya, orang bilang tanah kita tanah sorga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Dulu saya menyanyikan lagu ini, saudara. Ya, tanpa memahami makna dan filosofi dari teks atau dari bait teks tersebut. Nah, sekarang saya baru mengerti, kata-kata itu, yaitu orang bilang tanah kita, tanah Indonesia itu adalah tanah yang subur, tanah sorga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Jadi Indonesia ini adalah negara yang subur. Kenapa? Secara geografis, ya, ternyata Indonesia itu terletak di gugusan cincin api Pasifik. Ya, kita lihat daerah Jawa, Timur, dan Maluku merupakan lokasi tektonik paling berbahaya di dunia. Nah, sepanjang sejarah kita lihat ada Gunung Toba, ada Gunung Tambora, dan Krakatau yang meletus sangat dahsyat dan luar biasa sebab abunya itu, abu vulkanik itu menyebar ke seluruh dunia. Nah, memang kita lihat juga ada gunung-gunung yang lokal ya, seperti Sinabung, Kelut. Kalau di Manado ada Gunung Lokon dan Soputan, ada Gunung Merapi, di daerah Tengger, Bromo itu ada Gunung Bromo ya di sana. Nah, memang letusan yang hebat ya, atau letusan yang berlebihan membuat kondisi porak-poranda, destruktif, hancur. Tapi ya, meski menyimpan bahaya, wilayah dengan aktivitas vulkanis yang tinggi dikenal sebagai daerah pertanian paling subur di dunia. Mengapa? Kata orang pertanian dan geologi, ya, tanah vulkanik itu ternyata mengandung nutrisi seperti potasium dan fosfor. Apalagi ini, ya. Tapi yang pasti dua unsur itu membuat tanah menjadi subur. Jadi pasca letusan setelah melewati masa yang saya bisa sebut dengan elaborasi yang panjang, biasanya daerah tanah lereng pegunungan itu menjadi wilayah perkebunan yang cocok
untuk orang-orang tanam sayur dan buah-buahan. Jadi kenapa Jawa itu begitu padat daerahnya? Ya, karena mereka menganggap daerah Jawa merupakan wilayah atau daerah yang cukup sangat subur. Nah, termasuk di daerah Sumatera juga dan daerah yang lain. Intinya yang memiliki gunung berapi itu sangat subur tanahnya. Semakin dekat dengan gunung itu, maka tanah itu subur. Sebab pasca meletus, ya, tanah itu bisa cocok untuk mereka tanam sayur dan buah-buahan. Nah, fakta ini ingin menjelaskan bahwa di balik setiap peristiwa yang kurang mengenakan, ya, seperti letusan yang terjadi, nah, sama seperti kita ketika mengalami berbagai persoalan dan Allah izinkan itu terjadi, tetapi dengar baik, kita jangan lupa bahwa Allah itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Sebelum bumi ini ditempatkan oleh manusia, jadi dielaborasi dengan demikian rupa Allah mempersiapkan bagaimana supaya bumi ini layak untuk ditinggali oleh orang-orang, oleh ciptaannya, oleh manusia makhluk yang mulia di hadapan Allah itu. Untuk bagaimana mereka bisa bertahan hidup di tengah-tengah dunia ini. Saya sih percaya saja kalau bumi ini diciptakan oleh Allah butuh masa sampai ribuan bahkan jutaan tahun. Walaupun kehidupan itu dimulai, ya, baru berjalan 6.000 tahun. Saya kasih contoh, ya, Danau Toba itu bekas gunung berapi. Setelah pasca letusan, tanah daerah Sumatera itu menjadi subur. Sehingga orang bisa tinggal di sana, bercocok tanam, dan bisa menjalani kehidupan. Meski, ya, pada awal terjadi ledakan, bisa saja ada korban jiwa. Tetapi setelah letusan, tanah itu bisa subur bukan hanya bertahun-tahun, tetapi sampai ratusan tahun. Jadi pasca letusan, ya, terjadi yang disebut tadi elaborasi dengan masa yang panjang, sehingga, ya, tanah-tanah di sana itu menjadi subur. Jadi tidak heran jika Indonesia ini adalah tanah surga, subur, bahkan tongkat kayu jadi tanaman. Karena Indonesia dikelilingi oleh gunung berapi, meskipun berbahaya, tetapi tanah-tanah di sekeliling gunung dan wilayah-wilayah yang ada di Indonesia kita itu sebagian besar rata-rata itu sangat subur untuk bercocok tanam. Dan secara tidak langsung, dengan letusan-letusan yang terjadi beberapa ratus ribu tahun yang lalu, Indonesia sebenarnya memberikan kontribusi dengan abu vulkaniknya menyebar ke seluruh dunia. Itu menyuburkan tanah-tanah yang ada di seluruh dunia ini. Ini sebagai bentuk elaborasi yang dilakukan oleh Allah, diizinkan terjadi untuk keberlanjutan kehidupan manusia supaya bertahan di tengah dunia ini. Nah, fakta ini ingin menjelaskan bahwa di balik setiap peristiwa yang memang kurang mengenakan, tetapi kita percaya, ya, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Jangan kita lihat pencobaan sebagai ujian dari Tuhan. Bahkan menuduh, tidak sedikit orang yang menuduh Allah sebagai oknum yang paling bertanggung jawab dari berbagai persoalan yang terjadi. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, di dalam Yakobus 1 ayat 13, di situ dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri dia dicobai oleh siapapun, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut.
Jadi Bapak Ibu Saudara, pencobaan itu bukan datang dari Allah. Allah tidak pernah mencobai manusia. Keberadaan justru pencobaan itu terjadi dan tidak terhindar, termasuk bagi orang percaya. Karena kita jangan lupa dampak daripada dosa itu, akibat kesalahan manusia jatuh dalam dosa itu berdampak kepada manusia dan seluruh alam jagat raya, tempat di mana kita tinggal. Jadi wajar kalau memang sakit penyakit itu terjadi, virus itu bisa menyebar, ya, ada pembunuhan, ada pertengkaran, ada perseteruan, ya, ada kecewa, sakit hati, ya, kemunafikan itu bisa terjadi karena akibat dari dosa. Jadi jangan pikir orang Kristen itu kebal daripada dampak yang diakibatkan oleh dosa, meskipun dia sudah mengalami lahir baru. Pencobaan yang terjadi di dalam kehidupan kita artinya bukan berasal dari Allah, tetapi dia bukan berarti sudah percaya kepada Kristus dan terhindar dari berbagai pencobaan yang terjadi. Namun di sini Allah turut bekerja tetap untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita jangan prematur, buru-buru menuduh Allah yang salah dalam hal ini, karena Allah mengizinkan hal itu terjadi. Tetapi kalau Allah izinkan itu terjadi, yaitu lewat pencobaan itu, ya, masalah hidup Tuhan izinkan itu terjadi dalam diri khususnya orang percaya, kita harus melihat pencobaan itu bisa menjadi tools untuk membuat kita semakin tekun, atau keberimanan kita kepada Tuhan semakin teruji, kokoh, unggul, dan berkembang, bertumbuh secara signifikan. Lewat pencobaan itu, iman kita teruji dalam segala keadaan, terverifikasi, dan yang terpenting menghasilkan kualitas buah. Dan tentu buah yang dihasilkan adalah bukan buah karbitan atau kita memanipulasi buah yang dikehendaki oleh Allah. Sebab orang yang betul-betul bersekutu dengan Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dia mengakar dalam kepercayaannya. Dan satu ketika pencobaan datang, itu sangat menentukan keberadaan dia untuk tetap setia bertahan di tengah-tengah situasi itu, atau dia akan mengalami keguguran. Tapi dengar baik, Tuhan tidak pernah akan mencobai setiap manusia melampaui kekuatannya. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi lewat pencobaan itu, iman percayanya dia semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam keberimanan dia kepada Allah. Inilah alasan mengapa Yakobus berkata begini, berbahagialah jika kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Ternyata dengan pasca letusan masalah dalam kehidupan itu, justru Allah sedang merancang untuk membuat iman kita terelaborasi semakin mantap dan menghasilkan buah bagi Allah. Luar biasa bukan? Jadi iman hanya bisa mengalami pendewasaan penuh jika diperhadapkan dengan kesulitan dan tantangan. Sekali lagi, jadi iman bisa mengalami pendewasaan penuh jika diperhadapkan dengan kesulitan dan tantangan. Jadi begini, kalau dia mengerti jalannya Tuhan, dia memiliki hikmat Allah, ketika pencobaan datang dalam kehidupan, justru dia bukan berdoa begini loh Bapak Ibu Saudara, Tuhan tolong keluarkan aku, hindarkan dari masalah, tolong Tuhan cabut masalah ini. Justru orang yang dewasa dia akan berdoa begini, Tuhan berikan aku kekuatan, berikan aku hikmat Allah, supaya bagaimana aku tetap konsisten beriman kepada Engkau, memperhatikan ajaran-ajaran yang Tuhan ajarkan bagi saya, untuk tetap setia di tengah-tengah kondisi yang kurang kondusif ini. Tuhan berikan aku kekuatan menghadapi setiap masalah yang ada di depan saya. Ini menunjukkan bahwa dia sebagai orang Kristen yang bertanggung jawab, orang Kristen dengan memiliki kualitas keimanan yang unggul di mata Allah. Jadi tidak aneh
kalau dikatakan oleh Yakobus bahwa jatuh dalam pencobaan adalah kebahagiaan. Justru saya melihat pencobaan itu sebagai anugerah Allah bagi kita sebagai orang percaya. Tapi bagi mereka yang tidak berpikir jauh ke depan, ya, yang merasa buah bagi Allah itu tidak penting, ya, bagi mereka yang menganggap iman hanya identik dengan mujizat belaka, ya, bahkan tidak sedikit kalau masalah terjadi dalam kehidupannya dan justru mencurigai Tuhan, apalagi menuduh bahwa semua ini adalah kesalahan Tuhan dengan berbagai permasalahan yang dihadapin, saya kira orang-orang seperti ini akan sulit untuk berbuah bagi Allah. Setiap hari dia hanya mengutarakan keluh kesahnya. Setiap hari dia hanya memikirkan persoalan dan masalah dan kehidupannya. Dia tidak punya lompatan iman untuk mengerti apa yang Tuhan sudah izinkan terjadi dalam kehidupannya. Sebenarnya di balik itu semua ada rencana yang indah yang sedang Tuhan karyakan, dipersiapkan bagi dia untuk memiliki iman yang luar biasa dan bagaimana hidup berhasil hari demi hari di tengah-tengah kehidupan saat ini. Bukan berarti Allah akan membiarkan kita dengan kondisi yang terpuruk, penderitaan fisik. Allah tahu setiap pergumulan kita. Makanya firman Tuhan bilang, janganlah engkau khawatir. Artinya Allah turut memelihara setiap keberadaan kita. Allah paling mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Sebenarnya Allah pun berdaulat bisa menyelesaikan persoalan tersebut, termasuk masalah COVID. Tapi Allah tidak peduli dengan masalah COVID. Allah lebih peduli dengan iman percaya kepada Dia. Justru Allah izinkan kalau COVID itu terjadi di dalam dunia ini, itu menunjukkan jangan-jangan manusia akan mencari Allah. Tapi sebaliknya kalau COVID ini diambil, saya khawatir kita akan kembali kepada kehidupan rutinitas kita yang tidak pernah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Atau dalam kata lain, jika Tuhan izinkan pencobaan itu terjadi, mana lebih baik? Kita bersedih sepanjang hari, dibuat tidak berdaya oleh iblis, atau sebaliknya kita bahagia dengan menjaga roh kita tetap stabil, tidak mencurigai Tuhan, tidak marah-marah dengan Tuhan dalam hati, tapi kita menerima keadaan itu dengan penuh ucapan syukur, dan kita berdoa meminta hikmat dari Allah, meminta petunjuk dari Dia, sebab hikmat Allah diberikan secara cuma-cuma dan Allah akan memberikannya dengan cuma-cuma. Dia akan membukakan jalan bagaimana kita menjalani hidup di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini. Sama dengan Kristen Yahudi saat itu. Mereka diperhadapkan dengan pencobaan, berbagai masalah dan tekanan, berbagai penderitaan, dan mereka termasuk orang-orang yang miskin dan sulit untuk berjuang menjalani hidup. Mereka mendapatkan godaan, peluang dengan cara menghalalkan segala cara untuk supaya mereka bisa bertahan hidup. Jadi Yakobus berharap supaya mereka jangan menggadaikan iman mereka, tetapi mereka harus membuktikan keyakinan mereka kepada Allah dengan sikap dan perilaku seperti yang dijalani oleh Kristus Yesus semasa Dia hidup. Memang ajaran ini terkesan paradoks. Artinya mana ada sih Allah membiarkan anak-anaknya menderita atau mati gara-gara COVID. Katanya ini pencobaan melampaui iman. Tapi mana ada naik kelas tanpa ujian? Mana ada mahkota tanpa penderitaan? Justru berbahagialah jika jatuh dalam pencobaan, sebab di balik itu semua Allah sedang membawa kamu menuju pada next level. Tapi iman jangan konyol juga. Kita harus memperhatikan protokol social distancing, ya, tetap harus diperhatikan, Bapak Ibu Saudara. Anak saya belajar secara online juga, dia sudah mengeluh. Dia rasa nggak nyaman dengan cara belajar seperti ini. Dia lebih senang dengan cara belajar offline.
Tapi mau tidak mau dengan situasi yang ada ya harus belajar secara online. Dan saya harus mendampingin. Karena anak-anak di usia dini begini tidak konsentrasi belajar. Dia masih kelas 2 SD. Dan tidak konsentrasi bisa teralih. Artinya memang ini sangat sulit. Situasi begini bukan gereja yang menentukan iman kita itu teruji atau tidak. Bapak Ibu Saudara adalah kunci bagaimana iman itu bertumbuh. Allah sudah berkarya lewat Roh Kudus, tetapi persoalannya kita mau ikut dalam rencana Allah atau tidak. Supaya kita kuat di tengah pencobaan. Iman kita kokoh. Maka saya sarankan Bapak Ibu supaya memiliki persekutuan dengan Tuhan. Percaya atau beriman kepada Tuhan bukan persoalan 1-2 hari, hanya membalikkan telapak tangan. Abraham itu percaya kepada Allah itu bertahun-tahun melalui proses sekolah padang gurun. Kita juga harus betul-betul bersekutu, tidak sekedar percaya, sebab kalau hanya percaya, kata Yakobus, setan-setan pun percaya. Kepercayaan kita itu berbeda dengan setan-setan. Setan hanya memahami, mengetahui, mengenal Yesus adalah anak Allah, Mesias. Markus 3 ayat 11. Tetapi Yakobus mengendaki supaya kepercayaan kita dibuktikan lewat sikap hidup, perubahan di dalam hidup kita, ya, mencerminkan kehidupan seperti yang dijalani oleh Kristus Yesus. Yohanes 3:16 bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mau hidup yang kekal harus percaya. Believe in God itu terjemahan dalam bahasa Inggris. Artinya percaya di dalam Yesus Kristus. Nah, setan itu hanya percaya tapi tidak di dalam Yesus Kristus. Kita diharapkan supaya percaya di dalam Yesus Kristus. Yohanes 15 ayat 3 dan 4, di situ juga dijelaskan betapa pentingnya supaya kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Firman itu selalu ada yang ada dalam hidup kita yang kita renungkan siang dan malam. Dan bagaimana dia berakar, berbuah, sebab firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, tidak menjadi jaminan orang beribadah kepada Tuhan melahirkan buah. Yang utama adalah bagaimana dia memiliki persekutuan terus-menerus dengan Tuhan. Tidak dibatasi oleh hanya hari Minggu saja dia ibadah. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu dia juga harus bersekutu, berkontemplasi dengan Tuhan. Pagi-pagi baca firman, berdoa sebelum beraktivitas. Kemudian luangkan waktu untuk menyembah, memuji, menyembah Dia, dan selalu memperhatikan firman Tuhan itu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, minta tuntunan daripada Roh Kudus supaya jangan sampai salah mengambil keputusan apakah sudah berkenan atau tidak kepada Tuhan dari sikap dan perilaku yang kita jalani dalam sepanjang kehidupan hari ini misalnya begitu. Itulah yang akan menuntun kita dalam proses supaya kita semakin berakar di dalam Tuhan dan berbuah. Nah, kalau dia tekun menjalani kehidupan ini, maka ini sangat powerful ketika ada di tengah-tengah situasi yang tidak kondusif seperti saat ini. Dia akan tetap berbuah meskipun musim kemarau. Dia tetap akan berbuah meskipun bukan pada musimnya. Inilah yang dikehendaki oleh Allah supaya kita terus bertumbuh sebagai anak-anak Allah dalam situasi dan kondisi apapun untuk berkarya bagi Allah. Dalam rumah tangga jangan mudah emosi dan marah. Suami-suami ini harus jaga mulut supaya jangan mudah mengeluarkan kata-kata kasar terhadap pasangannya. Anak-anak yang saat ini lagi belajar secara online, berikanlah pendampingan secara maksimal kepada mereka. Memang tidak mudah. Waktu kita dipercayakan dalam dunia pekerjaan, karena kita ini sebagai orang-orang perantau. Jadilah terang dan jadilah garam tengah-tengah masyarakat. Bekerja secara maksimal, bertanggung jawab, berintegritas, takut akan Tuhan selalu menyala-nyala di hati dan pikiran kita.
Situasi begini ketika tekanan pun terjadi, kita tidak mudah reaktif. Kita tidak mudah menyalahkan Tuhan. Tapi sebaliknya kita bilang, terima kasih Tuhan atas setiap pencobaan yang saya hadapi saat ini. Tapi Tuhan, bawalah kami untuk keluar dari pencobaan ini. Tunjukkan cara bagaimana kami menyelesaikannya, menjalankannya dengan tanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Filipi 1 ayat 21 berkata begini, ya Bapak Ibu. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Yang terpenting adalah bukan masalah cara matinya. Tapi yang terpenting ketika kita mati, siapa yang kita jumpai? Atau dalam kata lain, ketika kita mati, siapa yang jemput kita? Malaikat maut atau malaikat surga? Nah, yang menentukan malaikat maut atau malaikat surga, yang menjemput kita itu adalah kehidupan kita. Kehidupan yang kita jalani dalam kehidupan hari ini. Kalau kita bertahan di tengah-tengah pencobaan, kita kuat dan terus setia kepada Allah meskipun tekanan, tidak menghalalkan segala cara. Inilah kualitas unggul keberimanan kita kepada Allah. Memang kadang-kadang ya di tengah kuatnya berbagai masalah, pesawat pasti mengalami turbulensi. Tetapi Allah selalu memberikan jalan, Dia selalu membukakan jalan pada waktunya. Kalau Bapak Ibu punya ide-ide kreatif saat ini, ayo melangkah. Setelah berdoa dalam doa, kemudian melakukan tindakan. Kreativitas, buka usaha, harus mengembangkan potensi. Jangan malas, anak-anak muda ya, generasi micin alay. Jangan malas dengan PR-PR yang sudah ada saat ini, jangan ditunda. Jangan banyak main game. Kerjakan tugas-tugas yang dipercayakan dengan baik. Lalu bangun hubungan relasi dengan teman-teman, dengan siapa saja, dengan karaktermu yang baik. Sebab karir kamu pun meningkat, naik, maju itu bukan hanya karena kepintaran kamu, tetapi karakter yang kamu bawa, pembawaan karakter yang ada dalam dirimu itu juga menentukan. Makanya supaya engkau berbuah di tengah situasi ini, engkau harus banyak bergumul dan bersekutu dengan Tuhan. Supaya lewat itu semua Tuhan memberikan kekuatan dan engkau akan menghasilkan buah iman yang mulia di hadapan Tuhan. Inilah alasan kenapa kita berbahagia. Jatuh dalam pencobaan bukanlah sebuah masalah, malapetaka besar. Itu justru adalah anugerah Allah bagi hidup kita, supaya iman kita semakin kuat, kokoh. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara tetap setia untuk beribadah tempat di mana Bapak Ibu bergereja saat ini. Kiranya firman Tuhan pada saat pagi hari ini menjadi berkat bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih untuk firman-Mu yang Tuhan telah sampaikan bagi kami. Dan biarlah kami jalani dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan, kemampuan, Roh Kudus menyertai kami. Supaya setiap pencobaan yang kami lewati, kami dapat melewatinya dengan baik. Kami bisa menang dari segala pencobaan. Sebab kami percaya Kristus Yesus akan senantiasa membuka jalan bagi kami semua. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa jemaat pada hari ini diberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Doni Chandra. Saya selaku gembala jemaat di tempat ini bersama dengan seluruh staf penggembalaan dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, keluarga Bapak, dan apapun yang hambanya lakukan Tuhan buat berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang Tuhan kasihi, umat Tuhan, Jemaat Taman Permata dan Sentra Karawaci yang diberkati oleh Tuhan, yang ingin mempersembahkan persembahan seperti biasa bisa melakukan dengan transfer ke BCA maupun rekening OVO yang tertera pada layar saudara. Dan yang berikutnya sebelum kita masuk dalam doa syafaat, saudara, kita akan beribadah secara offline atau onsite mulai minggu depan,
yaitu tanggal 2 Agustus. Oleh karena itu terus dukung dalam doa supaya pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan berjalan dengan baik. Adapun protokol kesehatan kita harus perhatikan, yaitu bagi Bapak Ibu Saudara yang berusia lebih dari 60 tahun tetap harus mengikuti ibadah secara online. Kemudian adik-adik, anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun pun belum bisa mengikuti ibadah di gereja ini. Dan kita perlu tahu bahwa kita tetap harus menjaga jarak, karena itu setiap ibadah hanya memuat kapasitas 30 orang saja. Dan kita akan ibadah 3 kali. Yang pertama secara khusus saya prioritaskan untuk jemaat GBI Sentra Karawaci. Dan kemudian ibadah 2 dan 3 oleh jemaat Taman Permata. Jam pertama jam 7.30, kemudian dilanjutkan ibadah yang kedua pukul 9, lalu yang berikutnya ibadah yang terakhir pukul 10:30. Karena itu umat Tuhan, tolong persiapkan diri saudara, tetap memakai masker dari rumah, wajib, dan bawa hand sanitizer sendiri. Kemudian nanti saudara akan masuk ke gereja dan sebelum masuk saudara akan dicek suhu saudara. Lalu saudara boleh dan harus cuci tangan saudara di tempat yang Tuhan yang sudah disediakan oleh gereja. Dan nanti akan saya beritahukan melalui WA dan melalui ketua mantap masing-masing sehingga sampai kepada seluruh anggota jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Saudara boleh berdiri di tempat saudara. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita datang kepada Tuhan dan sebelumnya mari kita naikkan pujian. Kiranya Engkau memberkatiku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau telah memuaskan kami dengan hadirat-Mu yang penuh dengan sukacita melalui pujian penyembahan yang kami naikkan. Kami boleh diberkati, dihiburkan, dikuatkan, dan diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Engkau memberkati para hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini, baik pembicara, worship leader, singers, pemusik, multimedia, semua kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, juga di tengah-tengah jemaat yang ada di rumah masing-masing dalam mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk rencana ibadah kami yang akan dimulai bulan depan, yaitu minggu depan Tuhan, tanggal 2 Agustus Tuhan disertai dengan perjamuan kudus. Kami boleh beribadah bersama-sama di gereja ini, juga yang lain tetap berada di rumah, dan kami merindu Engkau menyertai setiap pelaksanaan ini berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan kami, para pemimpin bangsa kami, berkati mereka dengan roh takut akan Allah, dengan hikmat-Mu, presiden, wakil presiden, para menteri, kepala-kepala daerah, dan semua gugus tugas yang sedang melaksanakan tugas mereka dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Tuhan beri hikmat dan kesanggupan kepada mereka sehingga negeri kami segera dipulihkan, kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, bahkan seluruh keadaan bangsa ini. Tidak ada yang mustahil Tuhan sanggup pulihkan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa
untuk pemimpin rohani kami. Dari ketua sinode, ketua BPD, pendeta senior, pendeta pembina kami, berkati para hamba-Mu ini dengan urapan pewahyuan dan tuntunan-Mu, sehingga kami boleh berjalan mengikuti arahan-Mu melalui para hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur jika sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Kami berpisah satu dengan yang lain dan umat-Mu mengakhiri ibadah di rumah masing-masing. Berkat-Mu Engkau curahkan atas umat-Mu. Umat Tuhan yang dikasihinya, arahkan hati kepada Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat anugerah Bapa di surga. Kalau engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang telah disampaikan pada hari ini dan melakukannya dengan setia, ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah dimanapun engkau berada. Diberkatilah buah kandungan, hasil usaha dan pekerjaanmu. Diberkatilah ketika engkau keluar. Diberkatilah pada waktu engkau masuk. Tuhan akan memberikan kemenangan kepadamu. Tuhan akan melindungi engkau, menjauhkan engkau dari segala sakit, penyakit, virus yang berbahaya, kecurangan, malapetaka, dan hal-hal yang jahat. Tuhan akan memberikan kepadamu pemulihan hati, rumah tanggamu, keluargamu dipulihkan. Tuhan memberkati perbendaharaanmu, sehingga apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Kalau mendengarkan setiap firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini dan kau lakukan dengan setia. Karena itu jadilah pelaku firman-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa di surga serta pengurapan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang menerima berkat katakan amin. Bersama seluruh keluarga kami nikmati kasih setiap-Mu Tuhan. Meskipun langit dan bumi kan berlalu, Kau pengharapan kami. Meskipun langit dan bumi kan berlalu, Kau pengharapan kami. Puji Tuhan, ibadah selesai, tetap di rumah saja.